Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal oli. Awalnya ingin bahas soal uji olinya, tapi pas lihat postingan Facebook, penulis merasa lebih penting postingan Facebook ini ya. Ada sebuah postingan Facebook di grup PCX 160 yang yang nulis adalah orang LDIC. Entah apa tulisan tersebut mewakili pendapat keseluruhan dari LDIC atau enggak. Tapi ya menurut penulis ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Yang pertama itu soal ada dua hal, sebenarnya banyak sih. Tapi penulis fokus di dua hal aja. Oh ya, penulis sendiri eh, di blog di grup LDIC ya. Jadi mustahil penulis bisa cek di grup LDIC. Entah mengapa ya, grup oli kok tertutup gitu ya. Opo tujuannya tertutup gitu? Mungkin biar kalau nipu orang nggak ketahuan kali ya. Tapi grup Indonesia itu kebanyakan private ya. Jadi kalau apa yang bikin grup itu nipu, anggota grupnya mungkin nggak bakal tahu. Kalau ada yang bantah ya tinggal di kick. Pas balik lagi lah dari pendapat itu, yang pertama adalah soal Jasu MA. Dia menyebut soal aman tidaknya terhadap Jasu MA, aman tidaknya suatu oli terhadap pemakaian motor kopling basah itu katanya bisa pakai derivasi. Jadi katanya kan Jasu MA itu mendasarkan uh, uji apa kemampuan olinya dari standar-standar yang sudah ada. Jadi Jasu MA itu mensyaratkan oli juga harus memenuhi standar-standar yang sudah ada. Postingan tersebut mengatakan bahwa bila kita pakai oli-oli yang apa sudah mengikuti standar itu, maka oli tersebut sudah layak kalau menurut Jasu MA karena sudah sesuai dengan syarat ketentuan uji yang diminta. Nah ini asli penulis nggak paham apa maksudnya, karena rasanya si bro ini nggak pernah baca sama sekali tujuan ketika Jaso MA ini dibuat. Jaso MA ini dibuat karena oli-oli dengan standar yang ada itu untuk mobil. Di standar-standar ini tidak ada syarat yang
yang berguna untuk motor, terutama untuk motor kopling basah. Nggak ada apa jenenge, syarat kelulusan yang berkaitan dengan kopling basah. Salah satu alasan dibentuknya JASO adalah karena olinya yang untuk mobil ini ternyata bikin selip kopling. Nah, oleh karena itu JASO membentuk metode pengukuran sendiri. Metode pengukuran sendiri ini tujuannya adalah untuk menguji apakah olinya itu bakal bikin selip kopling. Itu. Jadi JASO MA itu adalah standar yang tujuannya hanya menguji satu parameter itu, terutama satu parameter soal selip kopling, yang kedua adalah parameter soal gupil gear ya. Dua itu yang jadi prioritas JASO. Dan alasan JASO membentuk standar ini karena di standar-standar lain nggak ada pengukuran seperti itu. Nggak ada metode pengukuran yang bisa menentukan selip kopling atau enggak. Jadi nggak bisa kita menilai, oh oli ini aman untuk kopling basah karena sudah mengikuti standar mobil. Nggak bisa, karena JASO MA menambahkan standar tersendiri. Jadi itu yang penting. Guys, itu jelas ya satu. Jadi kalau dibilang banyak oli aman untuk JASO MA, ya enggak lah ya. Harus dites JASO MA dulu lah, aman atau enggak. Ya sayangnya ya, JASO MA ini kayaknya ujinya dilakukan pada waktu olinya masih baru saja ya. Entah apakah ujinya juga dilanjutkan hingga misalnya ke 2000 km, ke 4000 km. Nantilah penulis cari kalau ada detail pengujian JASO-nya. Terus yang berikutnya saya tambah satu lagi ya, soal kekentalan. Ada yang nyebut bahwa oli diesel itu kekentalannya nggak beda jauh dari oli mobil. Dijelaskan bahwa kekentalan itu standarnya pakai ya SAE 10W30, 10W40. Disebut bahwa karena ada itu, ya kalau kekentalan angka SAE-nya sama, nggak mungkin lah bisa beda. Mungkin ini perlu bahasan sendiri, tapi penulis jelaskan singkatnya aja. Jawabannya adalah enggak. Walau angka SAE sama, kekentalan di dunia nyata bisa beda. Karena oli yang sama itu bisa jadi bahan
polimernya beda, bahan untuk bikin viscosity indexnya tinggi itu beda, bahan untuk bikin apa, bikin oli nggak encer ketika suhu tinggi itu beda. 10W40 sama-sama 10W40 bisa beda kalau aditif viscosity index improvernya beda. Satu, dua. Dari sisi apa namanya, bahan oli juga mempengaruhi. Ada bahan oli yang alaminya kekentalannya stabil, ada yang enggak. Terus orang ngomong 5W40 itu lebih encer dari 10W40, itu pasti ada alasannya. Alasannya adalah ya karena yang 5W40 itu cenderung kalau dipakai lama itu lebih encer, karena ya hubungannya dengan kadar viscosity index improvernya juga. Jadi yang viscosity index improvernya sedikit atau enggak ada, ya otomatis lebih stabil walau belakangnya sama-sama 40. Jadi sama-sama SAE 40 itu bisa beda tergantung dari bahan. Tapi kalau merek sama terus angka depannya beda ya, 10W40 versus 5W40. Nah ini kestabilan juga beda juga karena kadar aditifnya beda. Aditif polimer ini adalah aditif yang bikin oli rusak. Kalau lebih sedikit lebih baik. Nah makanya di oli diesel kita lebih sering lihat angka 15W40 daripada angka 5W40 atau 0W40. Di mobil diesel, di oli diesel itu yang lebih sering kita jumpai adalah 15W40 daripada angka 0W40. Kalau di mobil bensin banyak yang 0W40. Kalau di untuk diesel sedikit. Itu alasannya. Karena mesin diesel biasanya dipakai untuk maraton, untuk perjalanan jauh, untuk angkut-angkut barang, nggak berhenti-berhenti. Dianggap beda dengan mobil bensin yang biasanya dipakai untuk jarak-jarak dekat. Jadi soal kekentalan walau angka sama belum tentu ya sama. Sekarang yang menurut penulis pokok ya. Jadi mungkin tahu ya bahwa di buku manualnya oli ya, walau penulis sering ngomong gak usah lah dituruti buku manual, mau ngawur di sini ya. Tapi anggap aja sekarang kita manut dengan anjuran buku manual. Di buku manual kan dijelaskan bahwa untuk motor, bahkan motor matic sekalipun, sebaiknya jangan pakai resource conserving. Itu iya benar fakta. Yang masalah adalah statement berikutnya. Ketika dibilang bahwa oleh karena itu kalau kita beli oli apapun, kita selama kita menghindari yang ada tulisannya resource conserving, pasti aman. Tak perlu khawatir katanya. Nah, ini yang masalah besar lah ya. Kenapa masalah besar? Karena
pabrikan itu nggak melakukan sertifikasi yang seharusnya. Jadi apa namanya, resource conserving itu adalah bagian dari sertifikasi API. Sertifikasi API itu ditunjukkan dengan adanya logo bundaran API Donat. Nah, dari sertifikasi API ini maka akan ada oli yang resource conserving dan yang tidak. Kalau di dunia sertifikasi API, justru resource conserving itu yang dicari, karena olinya berarti licin dalam tanda kutip, karena licin di oli macam-macam. Justru itu yang dicari. Jadi kalau dilihat dari pasarnya, pasar oli mobilnya, itu justru mereka pingin bisa dapat resource conserving itu. Pabrikan bikin oli mobil ya untuk mobil. Pabrik oli bikin oli mobil nggak untuk yang dipakai di motor. Bodoh banget mereka. Masa ya bikin oli mobil tujuannya adalah untuk dipakai di motor. Aneh kan? Emang pabriknya nggak bisa nyewa toko sablon gitu ya? Kan gampang tuh, karek toko sablon ini untuk motor, ini untuk mobil. Pabrikan itu pinginnya kalau buat oli untuk mobil ya pinginnya menarik konsumen yang punya mobil. Gak butuh mereka buat bungkus yang untuk motor. Ngapain gitu loh, karena mereka kan ya bisa bikin oli motor khusus. Penulis nggak pernah denger ya ada pabrikan khusus spesialis oli untuk mobil tok, nggak produksi oli motor terus memasarkan ini loh oli mobilku ini cocok untuk motor juga. Itu jarang ya. Siapa ya? Itu biasanya pabrik-pabrik kecil, pabrik yang nggak punya bukan pabrik ya, perusahaan yang nggak punya pabrik sendiri mungkin ya. Lagi pula ya pabrik sekecil-kecilnya pabrik ya, bukan pabrik sorry, perusahaan oli sekecil-kecilnya pabrik punya tuh yang khusus untuk mobil, punya khusus untuk motor. Logikanya kan begitu. Mereka nggak mencantumkan resource conserving bukan karena mereka nggak ingin pamer, bukan karena mereka nggak ingin konsumen mobil tertarik, tapi karena mereka nggak berani. Nggak berani apa? Nggak berani nempelin logo API. Karena apa? Ya karena mereka nggak pernah uji API, nggak pernah melakukan sertifikasi API, atau walau pernah sudah kadaluarsa. Kalau nggak kalau misalnya ya konsumen pingin pabrik perusahaan oli itu pingin populer di OEM, itu wajib kan punya logo API gitu.
kayak di misalnya pabrik BMW, pabrik apa namanya, Skoda, apa, Volvo, PW, kan itu jadi syarat tinggi ya. Kalau pabrikan Jepang rasanya enggak ya, karena oli yang mereka pakai pun biasanya nggak ada logo API-nya ya. Ada sih, ada kok. Nah karena pabrikan itu nggak pernah melakukan sertifikasi API, mereka nggak berani nempelin logo API palsu gitu. Kalau berani ya pasti ditegur, dipamerin di website mereka. Ini loh pabrik yang memalsu logo API. Nah, kebanyakan pabrikan itu, perusahaan oli itu ya pakai cara muter-muter. Dia nyebut sertifikasi APSN tapi tulisan tok, gak ono logo. Takut sama API.org. Jadi apa yang dibangga-banggakan oleh banyak sekali konsumen oli di Indonesia, oh oliku API ini, API ini, itu sebenarnya palsu. Palsu. Mau pabrikan gede, mau pabrikan kecil sama saja. Mau pabrikan yang blendingnya aja nebeng, atau yang punya blending sendiri, sama saja. Kalau nggak pernah melakukan sertifikasi API atau kalau sudah kadaluarsa ya mereka nggak berani nempel yang logo API-nya. Mereka kasih tulisan tok. Nah yang untung yang seumur hidup nggak pernah melakukan sertifikasi API. Karena yang besar-besar itu apa, memilih cuma nulis tok, yang ngecek-ngecek, yang bahan olinya nggak jelas, yang apa, aditif olinya nggak jelas, resepnya nggak jelas, formulator saja nggak ada, cuma bondo ijazah apa S1 misalnya teknik pertanian gitu. Bikin apa, oli, wah, saya bikin oli nih, tempeli APISN, wes tinggal salesnya yang apa, salesnya yang bergerak. Nanti ya kalau udah salesnya sukses, konsumen pasti bantu pasar. Oh ini mas ini ngomong sembarangan, nggak tahu apa, pabrik oli ini punya ahli R&D, sudah diuji gitu. Nanti pasti konsumennya yang bantu memasarkan. Ini oli sintetis, full sintetis, ini PAU. Apinya ini APSN, pabriknya ini pasti sudah menguji. Walau misalnya aslinya mungkin perusahaannya cuma punya apa, tempat di ruko misalnya ya, isinya cuma finance, sales, sama HRD, wes iku tok. Nggak punya lab, karena ya blending aja nebeng kok, harap punya lab gimana.
Quality control ya wis gak ono. Yang punya perusahaannya cuma ngomong, "Mas orderno iki tuku saka Cina piro?" Tok. Kirim nang gene blending PCA iki apa? PT PFI kalau nggak salah ya. Pacific Lubrikan Indonesia sembuh. Kirim ini untuk bahan oli berikutnya. Terus misalnya ada yang, "Oh Mas, yang dari Cina ini nggak ada." "Oh coba cari dari Vietnam mungkin ada," gitu. Kayak gitu. "Mas yang harga ini KW1 naik ya." "Wes gak apa-apa kayak KW15 gitu." Jadi ya nggak ada yang namanya standar-standar gitu. Karena ya buat saya enak. Nah, soal kualitas gimana? Kan konsumen pasti pasti tahu. Ya enggak lah, konsumen kita masa tahu kayak gitu-gitu. Lawang oli harusnya nggak berkerak, bikin kerak aja masih tetap nyombong. Wah, oliku bagus, mesinku oke, hitam no problem, tinggal pakai engine flash gitu. Wih, aneh-aneh lah konsumen kalau soal oli itu. Kondisi mesin hitam gitu, wah dianggap wah oke ini olinya hebat nih. Piston baret ya, apa mesin ngebul itu yang disalahkan bukan oli biasa. Oh ini pasti mesinnya, ini kualitas mesin sekarang memang turun, wajar ini. Kalau beli merek ini memang kayak gitu wis. Emang sekarang kualitas nggak sebaik dulu ya, terima aja. Padahal itu misalnya gara-gara oli, tapi ya jadi kalau ngandalkan resource conserving cuma dari karena pabrik olinya nggak nulis, ya salah. Ya kita sebenarnya harusnya cari tahu ya kenapa kok pabrikan itu ngelarang pakai oli dengan resource conserving. Apanya sih yang bikin nggak cocok itu ya? Sayangnya ya maklum lah pabrik Jepang itu mesti rahasia, gak ngomong apa-apa wis. Meneng-menengan, soalnya emang ya orang Jepang itu kalau jual suka rahasiaan, nggak akan membeberkan kelemahan dan kelebihan produk ya, paling kelebihannya tok sekilas itu, nggak dijelaskan detail. Cara jualannya kayak memang beda dengan cara yang misalnya buka-bukaan itu enggak kan, kalau Jepang rahasiaan. Nah kalau yang di pabrikan Jerman penulis tahu itu BMW, itu jelas itu ngomongnya. Nggak pakai ngomong jangan pakai oli yang dengan resource conserving, tapi jangan pakai oli yang ada molybdenumnya. Itu wes jelas banget kalau itu. Padahal ya banyak sekali oli yang pakai molybdenum. Walau itu oli Jaso MA, contohnya ya Liqui Moly. Kalau soal alasannya sudah pernah perlu dijelaskan sebelumnya. Tapi yang jelas dari BMW itu ngasih pengumuman nggak mau oli yang ada molybdenumnya. Nah itu kalau kita ngandalkan, wah ini kok oli ini kan nggak ada tulisannya pakai molybdenum, aman dong. Ya bakal keblondro kita. Karena bisa jadi keterangan molybdenum itu, oh ternyata di website ada molybdenumnya, tapi dibungkus nggak ada. Kayak oli Yamalum itu dibungkus nggak ada tulisannya molybdenum, di website ono.
Sama juga kayak resource conserving. Jangan sembarang ngomong resource conserving aman. Nggak disebut resource conserving karena ya seumur hidup pabrikan itu nggak pernah uji oli di API. Nah kalau sudah gitu ya nggak bisa dijadikan pegangan. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.